Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai studi kasus pendapatan dan beban yang terjadi di bank. Kami mengambil studi kasus yang terjadi pada Bank Bukopin. Sebelumnya, ini adalah profil dari Bank Bukopin. Bank Bukopin didirikan pada tanggal 10 Juli 1970. Sebelumnya dikenal sebagai Bank Umum Koperasi Indonesia, adalah bank swasta kelas menengah Indonesia. Pada 1989, perusahaan berganti nama menjadi Bank Bukopin. Selanjutnya pada 1993, status perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas. Jadi masalah yang terjadi pada Bank Bukopin yaitu Bank Bukopin permak laporan keuangan, di mana yang terjadi Bank Bukopin memanipulasi data kartu kredit, merevisi laba bersih 2016, merevisi pembiayaan anak perusahaan. Kronologis masalah. Modifikasi data kartu kredit. Menurut informasi yang dihimpun oleh CNBC Indonesia dari pihak yang mengetahui masalah ini, modifikasi data kartu kredit ini Bukopin telah melakukan lebih dari 5 tahun yang lalu. Jumlah kartu kredit yang dimodifikasi juga cukup besar, yaitu lebih dari 100.000 kartu. Modifikasi tersebut menyebabkan posisi kredit dan pendapatan berbasis komisi Bukopin bertambah tidak semestinya. Uniknya, kejadian ini lolos dari berbagai lawyer pengawasan dan audit selama bertahun-tahun. Mulai dari audit internal Bukopin, kantor akuntan publik sebagai auditor independen, Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran yang menangani kartu kredit, serta Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan perbankan. Bank Bukopin merevisi laba bersih 2016 menjadi 183,56 miliar dari sebelumnya 1,08 triliun. Penurunan terbesar adalah di bagian pendapatan provisi dan komisi, yang merupakan pendapatan dari kartu kredit. Pendapatan ini turun dari 1,06 triliun menjadi 317,88 miliar. Selain bermasalah kartu kredit, revisi juga terjadi pada pembiayaan anak usaha Bank Syariah Bukopin, BSB, terkait penambahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai debitur tertentu. Akibatnya, biaya penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan direvisi meningkat dari 649,5 miliar menjadi 797,65 miliar. Hal ini menyebabkan beban perseroan meningkat 148,6 miliar. Atas insiden ini, Bank Bukopin telah dihukum. Bank Bukopin telah merevisi turun ekuitas yang dimiliki sebesar 2,62 triliun pada akhir 2016 dari 9,53 triliun menjadi 6,91 triliun. Penurunan itu karena revisi turun saldo laba sebesar 2,6 triliun menjadi 5,52 triliun karena laba yang dilaporkan sebelumnya tidak benar. Penurunan ekuitas ini berperan dalam tergerusnya rasio kecukupan modal Bukopin. Pada laporan keuangan 2016 sebelum revisi, CAR dari Bukopin masih aman sebesar 15,03%. Namun setelah revisi, rasio kecukupan modal dari Bank Bukopin tersisa 11,62%. CAR semakin memburuk pada akhir 2017 yang tercatat 10,52%, meski meningkat lagi pada kuartal 2018 menjadi 11,09%. Sistem pengendalian yang dilanggar pada Bank Bukopin yaitu pertama, Satuan Kerja Audit Intern, di mana sebagai auditor internal pada industri perbankan harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal secara berkesinambungan. Yang kedua, sistem pengendalian internal, di mana sistem pengendalian internal bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh divisi dapat memahami dan mematuhi kebijakan prosedur yang berlaku dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Baiklah, itulah dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.